Shalom jemaat. Kembali lagi kita berkumpul, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini. Mari siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau menyembah, kita mau memuji Tuhan kita. Sebab Tuhan yang layak kita agungkan dan kita puji. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau rasakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kau berkati kami semua, Kau jaga dan Kau melindungi kami semuanya Tuhan. Ibadah kami hari ini, kami mau serahkan awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau urapi kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bersyukur buat kasih Tuhan, sebab hanya Tuhanlah kekuatan dalam kehidupan kita. Sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota bersyukur sebab cinta
Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Kami bersyukur, Yesus. Mari sembah Tuhan, mari agungkan Dia, sebab Tuhan baik. Oh, mari sembah Tuhan, sebab Dia yang layak.
Mari kita siapkan hati kita hari ini untuk mendengarkan taburan firman Tuhan. Kita siapkan hati yang terbaik. Kita membuka hati kita sehingga firman Tuhan bisa masuk dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur buat kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang
dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami umat-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Halo, apa kabar untuk keluarga besar GBI Faith Unlimited? Perkenalkan, nama saya Pastor Aldo Syahaan dari Philadelphia Praise Center. Lokasinya ada di kota Philadelphia, Pennsylvania di Amerika Serikat. Sebelumnya saya berterima kasih untuk Pastor Andre Gayustar yang memberikan kesempatan untuk saya. Untuk Anda keluarga besar Faith Unlimited, saya sama Pastor Gayustar udah berteman udah puluhan tahun. Sejak dia masih muda, dia pekerja keras, dia hijrah ke Amerika dan tinggal sama-sama saya, dan kita melayani Tuhan sama-sama di Amerika waktu beliau masih ada di Amerika. Nah, sebelum kita mulai membahas firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk teknologi yang luar biasa, di mana kami di Amerika, ada keluarga Faith Unlimited di Indonesia, di mana kami bisa saling sharing, saling kasih kekuatan, saling kasih penghiburan. Dan saat ini Roh Kudus yang mengurapi lidah bibir saya, dan Roh Kudus juga yang mengurapi tiap hati yang mendengar firman Tuhan ini. Aku percaya firman ini sebagaimana kehidupan, benih yang membawa kehidupan, yang akan memberikan kehidupan dan akan memberikan kekuatan dan kemampuan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Di dalam mengawali sharing saya pada saat ini, ada satu pertanyaan. Pasti semuanya pengen menjadi orang yang berhasil, mempunyai keluarga yang berhasil, mempunyai usaha yang berhasil, pekerjaan yang berhasil, iya enggak? Tapi kalau Anda membaca cerita-cerita orang berhasil, atau Anda juga mengalaminya, pertanyaan saya gini, apa sih satu kunci orang berhasil? Apa? Yes. Ternyata salah satu kunci kenapa ada orang-orang yang berhasil, karena mereka punya apa? Karena mereka punya kesabaran. Kesabaran itu penting. Saya sendiri masih menjadi orang yang harus belajar sabar. Saya percaya setiap kita punya ada area-area tertentu di mana kita harus improve ourselves. Nah, bagi saya juga harus belajar menjadi orang yang penuh kesabaran. Ada Nabi Nuh di Alkitab menjadi orang yang penuh kesabaran kalau menurut saya. Gimana dia gak sabar? Dia disuruh Tuhan membangun bahtera, dan tanpa pertolongan banyak orang, dia sabar, dia tekun di dalam membangun bahtera yang Tuhan mau. Demikian juga dengan Yusuf. Dia sabar hampir 13 tahun dari dia mendapatkan mimpi yang datang dari Tuhan hingga menjadi kenyataan, menjadi orang kepercayaan daripada Raja Firaun. Kesabaran itu yang membuat orang berhasil. Ada juga Sarah, istri daripada Abraham, karena dia gak sabar akan janji Tuhan tentang keturunan, dia memberikan Hagar kepada suaminya. Dan Anda tahu ceritanya, karena ketidaksabaran Sarah, history berjalan dan sampai sekarang tidak selesai hubungan Ismail, Ishak, dan tangisan Ismail itu didengar sama Tuhan.
Karena ketidaksabaran juga bangsa Israel 40 tahun keliling-keliling di padang gurun. Kenapa? Karena di tengah ketidaksabaran mereka ngedumel. Nanti kita baca sama-sama ya, betapa tidak elok dan tidak tepat di dalam kita menjalani hidup ini penuh dengan grumbling, penuh dengan keluh kesah, penuh dengan komplain. Nah, banyak orang pernah bilang gini, pasti Anda juga sering dengar ya, aduh gue tuh kesabaran gue terbatas deh, aduh gue gak sabaran deh. Sering kali kita mengokekan seseorang yang mengatakan bahwa saya udah gak sabar, kesabaran saya terbatas, segala macam. Sebenarnya kesabaran tuh apa sih? Gitu. Kalau bahasa Inggrisnya tuh long suffering, penderitaan yang panjang. Ternyata menjadi orang sabar itu gak gampang, karena kita menderita. Sebagai orang yang sabar, kita menderita. Dan penderitaannya penderitaan yang sabar. Ternyata kesabaran bukan masalah kita bisa menunggu akan sesuatu. Sekali lagi, kesabaran bukannya kebisaan kita di dalam menunggu sesuatu. Tapi dikatakan adalah kesabaran adalah bagaimana kita melakukan pada saat kita menunggu sesuatu. Sekali lagi, kesabaran adalah bagaimana kita melakukan sesuatu selagi menunggu sesuatu. Mungkin ada di antara Anda saat ini sedang dites kesabarannya. Apalagi di tengah situasi Surabaya, Indonesia, bahkan seluruh dunia. Di dalam COVID-19 ini, banyak di antara Anda yang penghasilannya berkurang. Banyak di antara Anda yang mungkin bisnisnya nggak bisa berkembang, bahkan untuk sementara harus ditutup. Mungkin banyak di antara Anda yang bingung bagaimana dengan pengaturan keuangan, kebutuhan banyak dan income berkurang, dan Anda nggak sabar mau bagaimana nih, keadaannya kayak bagaimana, dan Anda dites kesabarannya. Ingat, kesabaran adalah bagaimana kita bisa melakukan sesuatu selagi menunggu. Jadi gini, kesabaran ada beberapa hal ya. Kesabaran adalah ketenangan hati di dalam menghadapi cobaan. Nah, jadi waktu masalah datang, pada saat kita bisa handle-nya dengan hati yang tenang, di situ kesabaran datang. Kesabaran kita tuh diujinya pada saat masalah datang. Kesabaran adalah lawan dari kemarahan yang tidak pada tempatnya. Seringkali kita nih mengeluarkan kemarahan-kemarahan kita tidak pada tempatnya. Nah, dikatakan orang yang sabar adalah orang yang bisa melawan dari kemarahannya yang tidak pada tempatnya. Gak enak dong. Again, remember, kesabaran adalah long suffering, penderitaan yang panjang. Kesabaran adalah kemampuan menahan diri dalam menghadapi situasi yang sulit. Yes, bagaimana kita mampu menahan diri kita di tengah tekanan-tekanan kehidupan yang sekarang ini. Mungkin ada tekanan hubungan keluarga, tekanan keuangan, tekanan kesehatan yang membutuhkan kesabaran Anda. Yes, pada saat Anda
kuat, pada saat Anda mampu, Anda menjadi orang yang sabar. Kesabaran dikatakan juga sebagai sifat yang tenang, tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru. Nah, enak gak jadi orang sabar? Di dalam menjalaninya, of course gak enak. Tapi, menjadi orang sabar selalu menjadi kunci untuk keberhasilan kita. Dikatakan begini di dalam Amsal, ya, Amsal 15. Mari saya buka bersama-sama Amsal 15 ayat 18. Oke. Amsal 15. Oke. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jadi seringkali kita tuh dihadapkan akan situasi-situasi di mana kita menjadi orang yang tidak sabar. Tapi pada saat kesabaran kita menjadi tumbuh, kita bisa memadamkan kemarahan kita dan juga kemarahan orang lain. Ayub dibilang orang yang panjang sabar. Ya. Ayub dibilang orang yang panjang sabar. Kenapa? Karena di tengah permasalahan kehidupan dia yang begitu hebat, yang saya percaya kayaknya belum ada orang yang banyak seperti dia. Kalau Anda belum tahu ceritanya, dalam satu hari Ayub kehilangan anak-anaknya. Ayub dalam satu hari kehilangan harta bendanya. Gitu. Habis. Dan Ayub harus diuji juga, di mana istrinya sendiri untuk apa? Istrinya sendiri menyarankan dia untuk meninggalkan Tuhan. Tapi di atas semuanya itu, Ayub bisa melewati permasalahan kehidupan dia. Hingga disebutkan apa? Bahwa Ayub adalah orang yang panjang sabar. Nah, mari kita buka sama-sama. Saya akan bacakan buat Anda. Sekali lagi dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 12. Judulnya aja nih, bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, mari kita bahas dulu kenapa atau mengapa kita harus bersabar. Ambil catatan Anda. Ayo kita belajar sama-sama. Di Yakobus 5 ayat 8 dikatakan gini, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Pertanyaannya gini, siapa yang tahu kedatangan Tuhan? Anda tahu? Pastor Gayusar tahu nggak? Nggak tahu. Saya? Nggak ada yang tahu. No one knows kapan kedatangan Tuhan yang akan datang.
Artinya apa? Poin pertama yang harus kita pelajarin, kenapa kita harus bersabar? Karena Tuhan is in control. Tuhan yang punya kuasa. Tuhan yang punya kontrol. Dikatakan bahwa Yesus akan datang. Semua kontrol kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Bagi Anda saat ini yang sedang menantikan sesuatu, hey, jangan langsung give up. Dan hingga akhirnya padahal Anda nggak tahu sebenarnya besok adalah jawaban itu yang datang dari Tuhan. Anda nggak tahu, bisa jadi minggu depan jawaban itu akan datang. Mungkin Anda yang butuh kesembuhan, Tuhan lagi ngetes siapa tahu akan kesabaran Anda. Bisa jadi malam nanti Tuhan akan beri kesembuhan. Tuhan is in control. Pertama, kenapa kita harus sabar? Karena Tuhan adalah yang pegang kendali. Hal yang kedua, di dalam Yakobus 5, masih Yakobus ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kita harus bersabar karena ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya tuh ada rewardnya datang dari Tuhan. Ada hadiahnya. Nah, dibilang Ayub, sebagaimana kita tahu Ayub mendapatkan rewardnya. Saya mau kasih tahu, kalau Anda baca di Ayub, dikatakan bahwa Ayub mendapatkan 2 kali lipat. My point adalah bukan masalah double anak-anak, harta bendanya, bukan itu. Yang saya mau sampaikan adalah bagaimana reward yang didapatkan oleh Ayub. Bagaimana karakter dia bertumbuh. Pengenalan dia akan Tuhan bertumbuh. Dia mengalami Tuhan, saudaraku. Ya, dan kehidupan dia menjadi lebih berwarna lagi. Karena apa? Karena dia ngeliat, dia ngerasain bagaimana tangan Tuhan bekerja. Jangan kita kejar reward yang cuman sementara itu loh, yang cuman harta benda dan segala macamnya. Tapi yang kita lihat adalah reward bagaimana hubungan dia dengan Tuhan menjadi dekat. Reward bagaimana dia mengalami Tuhan. Dan saya berdoa untuk Anda, saya yang saat ini mungkin sedang dihadapi tes-tes kesabaran atau akan menghadapi tes-tes kesabaran. Untuk kita bilang gini, oh, I believe one day, satu hari nanti ada reward yang luar biasa. Rewardnya apa? Saya akan mengalami Tuhan. Saya akan bertemu dengan Tuhan. Iman saya akan dibangkitkan lagi. Karena saya bertemu dengan Tuhan. Jadi beberapa tahun yang lalu saya tinggal di Amerika dan istri saya harus tinggal di Kanada. Waktu itu karena dia harus menunggu proses imigrasi yang saya lakukan. Nah, kebetulan jarak kota saya tinggal Philadelphia dengan Toronto tempat dia tinggal itu, kalau ngedrive, kalau naik bus itu butuh waktu 10 jam gitu. Dan negara kita ini 4 musim gitu. Kalau Indonesia kan enak banget ya. Nah, negara kita 4 musim. Dan selama 2,5 tahun saya hampir dalam sebulan 2 kali, seminggu di Philadelphia, seminggu di Toronto, seminggu di Philadelphia, seminggu di Toronto. Saya menjalankan itu selama 2,5 tahun, bolak-balik. Aduh, dites kesabaran. Karena saya terkadang harus naik bus 10 jam, atau bawa mobil, atau naik pesawat gitu.
Gimana nggak dites kesabarannya? Karena apa? Saya harus spend uang, saya harus waktu saya terbagi-bagi dan semua segala macam. Tapi percaya nggak saudaraku? Setelah semuanya berakhir, akhirnya istri saya bisa masuk Amerika. Saya ngeliat betapa pertolongan Tuhan tuh nggak pernah terlambat. Saya mengalami bagaimana Tuhan tuh supply all my needs. Setiap kebutuhan saya Tuhan supply. Saya nggak pernah kekurangan. Di dalam perjalanan selama 2,5 tahun itu, Tuhan membentuk saya untuk menjadi orang yang lebih sabar, untuk orang yang lebih tenang, karena it's out of my control. Siapa yang bisa mengontrol imigrasi? Nggak ada yang bisa mengontrol imigrasi. Saya nggak bisa bilang, cepetan dong, cepetan. Nggak bisa. Saya melakukan itu 2,5 tahun. Dan disitulah rewardnya. Reward yang saya dapatkan, pertumbuhan pengenalan saya akan Tuhan. Kenapa kita harus bersabar? 1, karena Tuhan is in control. 2, karena ada reward yang luar biasa. Ada hadiah yang luar biasa yang Tuhan berikan. Hal yang ketiga, saudaraku, dari Yakobus 5 juga ayat 11b, ya. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Apa yang disediakan Tuhan baginya? Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tandanya apa? Apa yang disediakan Tuhan baginya? Bahwa Tuhan itu gak pernah tinggal diam. Tuhan kita bekerja secara diam-diam di dalam menjawab kebutuhan kita. Saudaraku, kenapa kita harus bersadar? Karena kita harus punya iman bahwa Tuhan kita, Tuhan yang bekerja secara diam-diam. Dia gak perlu minta approval kita. Dia gak perlu harus kasih tahu sama kita, hey, saya lagi ngerjain gini. Enggak. Tuhan kita, Tuhan yang tahu apa yang dia kerjain. Dia bekerja secara diam-diam. Tadi dikatakan bahwa petani itu ngapain? Dia nabur benih, dia garap semua segala macam. Ya enggak? Pertumbuhan daripada benih para petani, dia nggak tahu caranya. Siapa yang kasih pertumbuhan? Tuhan yang memberi pertumbuhan secara diam-diam. Petani nggak tahu prosesnya. Tiba-tiba kok dari benih yang kecil begini, tiba-tiba tumbuh menjadi buah apel, tomat, jagung, semua segala macam. Gak ada yang bisa ngontrol. Hanya Tuhan yang bisa ngontrol. Dan Tuhan bekerja secara diam-diam. Nah, bagian pertama adalah mengapa kita harus bersabar. Karena apa? Karena Tuhan is in control. Yang kedua, karena ada upahnya atau ada rewardnya. Dan yang ketiga, karena apa? Karena kita harus percaya Tuhan kita bekerja secara diam-diam. Nah, di awal tadi saya katakan bahwa bersabar bukan masalah kita bisa menunggu, tapi adalah bagaimana kita melakukan sesuatu selagi menunggu. Nah, jadi apa nih yang perlu kita lakukan selagi kita menunggu pertolongan Tuhan? Bagian terakhir ini saya mau ngebahas bersama Anda apa yang harus kita lakukan selagi menunggu pertolongan dari Tuhan. Yakobus 5 ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan
supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Hal yang pertama, selagi Anda menunggu, jangan bersungut-sungut. Apa yang harus kita lakukan? Jangan bersungut-sungut. Karena apa? Ngedumel, bersungut-sungut, ngomel, semua segala macam, itu gak merubah keadaan. Itu tidak merubah keadaan. Bahkan terkadang malah bikin Anda lebih stres lagi. Gitu. Saya mau emphasize, Anda ngedumel, Anda ngomel, Anda bersungut-sungut, itu tidak mempercepat proses. Jadi hal pertama yang harus Anda lakukan di saat menunggu adalah apa? Menunggu dengan berdiam diri. Pada saat Anda bisa berdiam diri, apa yang terjadi? Hati Anda tenang, pikiran Anda tenang, semuanya jadi teduh. Persoalan ada. Tapi pada saat Anda take a quiet moment, Anda bisa menenangkan diri, hati Anda tenang, di situ Anda ada penguasaan diri. Nah, pada saat disitulah Anda bisa mendengar guidance dari Tuhan, arahan dari Tuhan. Mungkin Anda selama ini menantikan jawaban atau arahan dari Tuhan. Bisa jadi Anda kebanyakan ngomelnya. Bisa jadi Anda kebanyakan ngedumelnya. Ayo, sama-sama. Sekarang ambil waktu tenang. Selagi menunggu, Anda berdiam diri. Biar hatinya tenang, pikirannya tenang, dan Anda bisa mendengar arahan dari Tuhan. Hal yang kedua adalah apa? Hal yang kedua, selain menunggu dengan berdiam diri, Anda menunggu dengan penuh harapan. Anda penuh dengan harapan. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nantikan dan mengharapkan firman-Nya. Biar itu yang menjadi pegangan Anda, saudaraku. Seorang petani gak bengong gitu pada saat dia menabur benih. Bahkan pada saat dia menabur benih, seorang petani itu bilang gini, wow, benih saya ini bakal berhasil, akan menghasilkan banyak buah, akan menghasilkan banyak buah. Gak ada yang namanya petani itu pesimis, gak ada. Petani selalu mereka bekerja dengan penuh optimis. Apa artinya? Penuh dengan pengharapan. Ayo, di dalam kita menunggu jawaban dari Tuhan, di dalam menunggu breakthrough dari Tuhan, ayo menunggu dengan berdiam diri, menunggu dengan penuh harap, seperti petani yang menabur benihnya. Dan yang ketiga, mari kita menunggu dengan penuh percaya, saudaraku. Percaya apa? Bahwa percaya semuanya akan menjadi baik. Kalau Anda menunggu tapi pikiran Anda dengan, oh ini bakalan hancur, oh ini bakalan berantakan, semua segala macam. No, it doesn't work that way. Anda harus menenangkan diri. Anda berharap akan apa? Bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. Masalah datang dan pergi. Kesulitan dan kemudahan selalu datang dan pergi. Ujian dan tantangan selalu datang dan pergi. Tapi selalu apa, saudaraku? Selalu ujungnya adalah untuk kebaikan. Percaya, saudaraku. 3 hal. Apa yang harus kita lakukan selagi kita menunggu? Pertama, menunggu dengan berdiam diri. Kedua, menunggu dengan penuh harapan. Dan yang ketiga, menunggu dengan hati yang percaya bahwa semuanya akan menjadi baik. Saya akan tutup dengan kesaksian yang mungkin Anda pernah dengar, tapi kesaksian ini sangat membekas di hati saya.
Karena ceritanya ini loh, real story dari seorang yang bernama Robby Sugara. Anda mungkin pernah dengar bagaimana aktor terkenal ini pada zaman 70-an 80-an ya. Di tengah kejayaannya dia meninggalkan istri dan 7 orang anaknya. Nah, yang topnya bukan di Robby Sugaranya, bos. Yang topnya adalah di istri dan anak-anaknya. 14 tahun mereka menantikan dengan sabar bagaimana istrinya mengajarkan anak-anaknya untuk terus berdoa untuk ayahnya kembali ke rumah. 14 tahun bukan waktu yang gampang. Seorang wanita harus menghidupi 7 anak, sementara suaminya hidup enak-enakan dengan wanita lain. 14 tahun bagaimana menunggu. Tapi istri dari Robby Sugara, dia tahu bahwa kesabaran bukan cuma kemampuan dalam menunggu, tapi kesabaran adalah bagaimana kita melakukan sesuatu selagi menunggu. 14 tahun mereka berdoa hingga akhirnya Tuhan menggerakkan hati Robby Sugara. Anak-anaknya bisa ketemu dengan ayahnya. Dan akhirnya ayahnya kembali ke keluarganya. Kesabaran membawa keberhasilan. Kesabaran Anda akan membawa keberhasilan di dalam usaha Anda, di dalam karir Anda, di dalam sekolah Anda, di dalam rumah tangga Anda. Dalam segala hal, terlebih di masa-masa sulit sekarang ini, diperlukan kesabaran. Saya berdoa untuk Anda nangkep dari isi firman Tuhan yang singkat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Roh Kudus, saya sudah selesai di dalam menyampaikan firman-Mu. Selanjutnya Roh Kudus yang melanjutkan bicara dari setiap hati, setiap telinga yang mendengar. Apapun yang sedang dijalankan oleh Gereja Faith Unlimited, untuk Pastor Andre Gayustar dan para leaders, Tuhan berkati. Kalau mereka harus menunggu sesuatu, kesabaran mereka sedang dites, Tuhan bekerja dan kami percaya ujung-ujungnya adalah sesuatu yang baik yang Tuhan mau berikan. Materaikan firman-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Ku rasakan
Puji nama Tuhan, kita telah diberkati firman Tuhan oleh Pastor Aldo mengenai kesabaran dan juga oleh puji-pujian yang sangat menguatkan kita. Jemaat, jangan lupa tadi ada video khusus pengumuman, saudara ingat, saudara catat, dan jangan lewatkan supaya kita terus bisa beribadah, supaya kita terus bisa bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan. Diingatkan kembali untuk mensubscribe dan juga likes setiap video yang ada di YouTube, baik itu khotbah online atau juga penyembahan yang diberikan kepada kita semua melalui gereja. Dan juga jangan lupa jemaat dapat memberikan persembahan melalui barcode atau transfer bank yang tertera selama ibadah online ini berlangsung. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita terus giat dalam ladang Tuhan supaya kita melihat bagaimana Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Jangan lupa jemaat, minggu depan kita akan ada perjamuan kudus. Persiapkan hati kita untuk sama-sama masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu, atas rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang memberikan persembahan agar Engkau pakai setiap apa yang menjadi korban itu sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Ajar kami untuk kami dapat memberi karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati ibadah minggu depan, berkati bangsa ini, berkati jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, dan saatnya Engkau akan memberkati jemaat-Mu. Mari jemaat, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah dimanapun kau berada, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan bisnismu, sekolah dan studimu, diberkatilah setiap rencana bersama Tuhan, dan kau akan setia kepada Tuhan sampai pada kesudahannya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di atas